Operasi himpunan. Operasi himpunan ada 4. Yang pertama irisan, yang kedua gabungan, yang ketiga selisih, dan yang keempat komplement. Contohnya 1. Semesta, himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan yang A diketahui 1, 3, 5, 7, 9. Bilangan ganjil yang kurang dari 10. Dan B 2, 3, 5, dan 7. Yang pertama kita cari terlebih dahulu irisan himpunan. Himpunan yang anggotanya merupakan persekutuan dari himpunan A dan himpunan B. A himpunan B yaitu X yang anggotanya A dan X yang anggotanya B. Yaitu dapat kita lihat dari sini ada 3, 5, dan 7. Nah, kita bikin diagram Venn. Yang 3, 5, 7 merupakan A himpunan B. Yang kedua, gabungan himpunan, yaitu himpunan yang anggotanya terdiri dari anggota himpunan A dan himpunan B. A gabungan himpunan A yaitu X yang anggotanya ada di A atau X yang anggotanya ada di B. Nah, kita lihat di sini mana yang sama. Nah, ada 1, 2, 3, 5, 7, 9. Untuk memudahkan, kita bikin diagram Venn seperti yang di bawah ini. Yang ketiga, selisih himpunan. Selisih yaitu berarti pengurangan. A dikurang B, yaitu himpunan semua anggota A yang bukan anggota B, berarti yang tidak ada anggota B-nya. A dikurang B sama dengan X anggotanya ada di A dan X yang tidak ada di B. Nah, di sini ada keliru ya, guys. Yaitu ada 1 dan 9. Dapat kita lihat dari diagram Venn yang hanya di A 1 dan 9. B-nya tidak masuk ya. Yang keempat, komplement himpunan. Ada lambangnya seperti ini ya. Himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan semesta tetapi bukan anggota A. Jadi selain anggota A merupakan komplement himpunan, yaitu X yang tidak anggota A dan X yang seluruh anggota semesta, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Nah, bisa kita lihat dari diagram Venn di atas, yang anggota A ini tidak termasuk ke komplemen himpunan. Nah, materi yang kedua yaitu ada logaritma. Logaritma contohnya seperti A log B sama dengan C atau A pangkat C sama dengan B. Logaritma merupakan kebalikan atau inverse dari perpangkatan. A merupakan bilangan pokok atau basis logaritma dengan ketentuan A besar dari 0 dan A tidak sama dari 1. Nah, seperti contoh yang di atas, 2 pangkat 3 sama dengan 8 atau 2 log 8 sama dengan 3. Nah, 2 ini sama dengan A atau basisnya, dan 3 itu sama dengan C dan 8 sama dengan B. Jadi 2 log 8 sama dengan 3 atau A pangkat C sama dengan B. Nah, kita cari terlebih dahulu sifat-sifat dari logaritma. Yang pertama, sifat dasar. Sifat dasar logaritma ada 2, yaitu A log A sama dengan 1 dan A log 1 sama dengan 0. Yang kedua, sifat operasi dari logaritma. A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Jika dia penjumlahan, maka akan terjadi perkalian. A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Jika dia pengurangan, maka di sini terjadinya pembagian. Yang ketiga, sifat yang ketiga adalah perpangkatan atau perkalian. A pangkat P log B pangkat Q sama dengan
Q per P dikali A log B. Nah, supaya lebih memudahkan, kita masuk ke contoh. Contohnya yaitu 2 log 8 ditambah 2 log 6 dikurang 2 log 12. Karena basis semuanya sama, maka langsung saja kita operasionalkan. 2 log 8 dikali 6 karena dia penjumlahan dan dibagi dengan 12. Nah, kita cari terlebih dahulu 8 dikali 6 sama dengan 48. Nah, 48 dibagi 12 sama dengan 4. 2 log 4 sama dengan 2 log 4. Nah, pangkat 2 berapa? Yang hasilnya 4. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, hasilnya kita dapat 2 ya. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu deret. Deret ini terbagi menjadi 2, ada aritmatika dan geometri. Nah, yang pertama kita masuk ke aritmatika. Aritmatika itu ada barisan aritmatika. Yang pertama, barisan aritmatika ialah barisan bilangan yang selisih atau beda antar sukunya selalu sama atau tetap. Rumus dari barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. A ini sama dengan suku pertama. Deret geometri itu merupakan penjumlahan berurut-urut suku dari suatu barisan geometri. Rumus dari deret geometri ialah jika R-nya besar dari 1 atau R-nya kecil dari min 1. Untuk rumusnya dari R besar dari ke1 yaitu Sn sama dengan A dikali dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Untuk R-nya yang kecil dari min 1 yaitu Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Untuk memudahkan kita mengetahui atau memahami deret geometri ini, mari kita lanjutkan dengan sebuah contoh, yaitu tentukan jumlah 9 suku pertama dari barisan 1, 3, 9, 27. Nah, kita bikin diketahui dan jawabnya terlebih dahulu. Diketahui suku pertama yaitu 1, R-nya 3, karena 3 bagi 1 sama dengan 3 juga. N-nya suku ke-9. Nah, karena telah dapat yang kita ketahui tadi, kita substitusikan ke rumusnya, yaitu Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Kenapa kita menggunakan rumus yang ini? Karena rasio yang tadi lebih dari 1. Makanya kita menggunakan rumus yang ini ya. Nah, A-nya 1, R-nya 3, sedangkan N-nya tadi 9 dikurang 1 per rasionya 3 dikurang 1. 3 pangkat 9 sama dengan 19.683 dikurang 1 per 2. 19.683 dikurang 1 sama dengan 19.682 dibagi 2 sama dengan 9.841. Jadi suku ke-9 dari deret geometri tadi ialah 9.841 ya. 21 dari barisan aritmatika 1, 5, 9, 13, 17 dan seterusnya. Nah, kita jawab. Untuk memudahkan, kita bikin diketahui terlebih dahulu. A itu suku pertama, suku pertamanya ada 1, dan B itu bedanya ada 4. 4 ini dapat dari mana? Dari pengurangan suku kedua dengan suku yang sebelumnya. Suku kedua yaitu 5 dikurang 1 sama dengan 4. Nah, yang ditanya U21. Nah, kita substitusikan ke rumus U21 sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. A tadi kita dapat 1 ditambah N-nya yang akan kita cari 21 dikurang 1, bedanya ada 4 sama dengan, untuk memudahkan kita pecahkan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. 21 dikurang 1 sama dengan 20 dikali 4, 20 dikali 4 sama dengan 80. Yang satu ini kita turunkan,
1 ditambah 80 sama dengan 81. Jadi hasil dari U21 yaitu 81. Nah, yang kedua, deret aritmatika, yaitu penjumlahan berurut-urut suku-suku dan suatu barisan aritmatika. Nah, rumus dari deret aritmatika yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN, atau Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung 2 dikali A ditambah dalam kurung N kurang 1 tutup kurung dikali B tutup kurung. Nah, sama keterangannya kayak tadi, N yaitu suku, A suku pertama, dan B itu bedanya. Contohnya, mari kita lihat contoh agar kita memudahkan untuk memahami deret aritmatika. Hitunglah deret hingga suku ke-20 dari barisan 1, 5, 9, dan 13. Untuk memudahkan, kita bikin terlebih dahulu diketahui. A yaitu suku pertamanya ada 1, bedanya ada 4. Nah, kita substitusikan ke rumus Sn sama dengan N per 2 di dalam kurung 2 dikali A ditambah N kurang 1 dikali B tutup kurung sama dengan, karena N-nya yang kita cari 20 per 2, 2 dikali 1 karena A-nya 1 ditambah 19 dikurang 1 dikali 4. Nah, di sini ini telah dioperasionalkan langsung ya, yaitu 20 dikurang 1 sama dengan 19. 20 per 2 20 dibagi 2 sama dengan 10. 19 dikali 4 sama dengan 76. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 ditambah 76 sama dengan 78. Nah, kita kaliin aja lagi. 10 dikali 78 sama dengan 780. Jadi, SN20 dari barisan deret aritmatika tadi yaitu 780 ya. Lanjut yang kedua, geometri. Geometri juga ada barisan geometri dan deret geometri. Yang pertama akan dijelaskan terlebih dahulu barisan geometri. Barisan geometri yaitu barisan bilangan yang memiliki rasio yang tetap atau sama. Apa sih rasio itu? Rasio ialah suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Rumus dari barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Keterangannya A itu adalah suku pertama, R itu sama dengan rasio, N sama dengan suku yang ingin kita cari. Untuk memudahkan, mari kita lihat contoh berikut ini. Tentukan U10 dari barisan geometri 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Nah, kita cari terlebih dahulu yang diketahui. Yang diketahui ada di sini A-nya sama dengan 1, rasionya 3, yaitu 3 dibagi 1 sama dengan 3 juga. Nah, kita cari lagi yang ditanya ya U10. Nah, kita substitusikan ke rumus UN sama dengan A.